Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Mawar. Saya Noval, Saya Andre, Saya Marcel. Saya Isa. Saya Rusna. Saya Kristina. Nah, dan pada kesempatan kali ini kami ingin membawa sebuah materi kepada teman-teman semua mengenai keamanan internet. Topik-topik yang kita akan bahas yaitu mengenai apa itu keamanan internet, jenis ancaman internet, teknik keamanan internet, serta praktik terbaik dalam keamanan internet. Apa itu keamanan internet? Keamanan internet adalah istilah yang menggambarkan keamanan untuk aktivitas dan transaksi yang dilakukan melalui internet. Ini adalah komponen khusus dari gagasan yang lebih luas tentang keamanan siber dan keamanan komputer yang melibatkan topik-topik termasuk keamanan peraban, perilaku daring, dan keamanan jaringan. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita secara daring, dan beberapa ancaman keamanan internet yang dapat kita hadapi. Keamanan jaringan yang buruk bisa mengakibatkan pelanggaran data yang dapat mengakibatkan pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, dan dampak serius pada privasi individu. Perlindungan yang kuat adalah lapisan pertahanan pertama dalam melindungi data pribadi. Jenis-jenis ancaman internet. 1. Malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Contohnya, virus. Virus adalah program yang menempel pada program lain dan menyebar saat program tersebut dijalankan. 2. Word. Word adalah program yang menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan host. 3. Trojan. Trojan adalah program yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah tetapi berbahaya. 4. Spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang mengumpulkan data pengguna tanpa izin. 2. Phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai identitas terpercaya. 3. Ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data pengguna dan menuntut pembayaran tebusan untuk memulihkan akses. Contohnya, serangan WannaCry yang menginfeksi ratusan ribu komputer di seluruh dunia. teknik keamanan internet. 1. Firewall. Perangkat atau perangkat lunak yang mengatur lalu lintas jaringan antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak aman. Contoh, firewall perangkat keras yang dipasang di router. Firewall perangkat lunak yang diinstal di komputer. Nomor 2 yaitu adalah antivirus dan anti malware. Penjelasannya yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus perangkat lunak berbahaya. Contohnya seperti Norton Antivirus, McAfee, dan Bitdefender. Nomor 3 adalah enkripsi, yaitu adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pengguna yang tidak berwenang. Contohnya seperti SSL atau TLS untuk enkripsi komunikasi web, AES, dan untuk enkripsi data. Mereka adalah Virtual Private Network atau VPN, yaitu adalah jaringan privat yang diperluas melalui jaringan publik, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima data seolah-olah perangkat mereka telah terhubung langsung ke jaringan privat. Contohnya seperti NordVPN, ExpressVPN, Cisco AnyConnect. Dan nomor 5 adalah Multifactor Authentication atau MFA. Adalah penjelasannya seperti berikut, yaitu metode autentikasi yang mengharuskan pengguna untuk memberikan 2 atau lebih bukti identitas sebelum mengakses suatu sistem. Contohnya yakni seperti kombinasi kata sandi dan kode SMS, aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator. Juga Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. Nah, tugas mereka itu yaitu memantau dan merespon aktivitas berbahaya di jaringan. Contohnya seperti NORS atau IDS atau Cisco IPS. Ketujuh, ada keamanan endpoint. Nah, keamanan endpoint berfungsi untuk melindungi perangkat pengguna akhir dari ancaman keamanan. Nah, alat-alatnya bisa digunakan seperti IDR tools atau MDM. Yang kedelapan ada patch management.
yang berfungsi untuk mengelola tambalan perangkat lunak untuk melindungi dari kerentanan. Contohnya seperti Microsoft Windows Update, WSUS, dan lain-lain. Yang kesembilan, kita juga bisa menggunakan Data Loss Prevention atau DLP. DLP mencegah pengiriman data sensitif keluar dari jaringan secara tidak sah. Contoh alat yang bisa kita gunakan untuk DLP ini adalah Symantec DLP, McAfee Total Protection for DLP. Nah, yang ke-10 ada penilaian keamanan atau Security Assessment. Nah, penilaian keamanan atau Security Assessment ini adalah evaluasi sistem untuk mengidentifikasi kerentanan. Contohnya yang bisa kita gunakan adalah penetration testing, vulnerability scanning, dan lain-lain. Praktik terbaik dalam keamanan internet. Satu, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Penjelasannya, kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun membuat lebih sulit bagi peretas atau menebak atau menggunakan kembali kredensial yang dicuri. Tipsnya, gunakan kombinasi huruf besar dan angka dan simbol. Kedua, hindari sandi yang mudah ditebak seperti password atau 123456 dan lain-lain. Tiga, gunakan pengelola kata sandi untuk menyimpan dan mengelola kata sandi yang kompleks. Dua, memperbarui perangkat lunak secara rutin. Penjelasannya, memperbarui perangkat lunak memastikan bahwa semua tambalan terbaru diterapkan mengurangi kerentanan terhadap serangan. Tips, aktifkan pembaruan otomatis jika memungkinkan. Pembarui semua perangkat lunak termasuk sistem operasi aplikasi dan perangkat firmware. 3. Waspada terhadap email dan lampiran yang mencurigakan. Belasan phishing seringkali terjadi melalui email yang tampak sah tetapi sebenarnya berbahaya. Tips, jangan buka email dari pengirim yang tidak dikenal. Jangan klik tautan atau unduh lampiran dari email yang mencurigakan. Verifikasi sumber email sebelum memberikan informasi sensitif. Kesimpulan, 1. Keamanan internet adalah aspek krusial di era digital untuk melindungi informasi pribadi dan organisasi. 2. Jenis-jenis ancaman internet sangat beragam dan terus berkembang, sehingga memerlukan tindakan dan strategi keamanan yang efektif. 3. Mengimplementasikan teknik keamanan yang tepat dan mengikuti praktik terbaik dapat membantu mencegah dan mengurangi risiko ancaman internet. Jangan lupa like, share, dan subscribe.